Share screen saya kelihatan nggak? Masih loading, Bu, kalau di saya. Si loading ya. Ini saya Sudah tadi terlihat, Bu. Udah, oke. Sekarang sudah, ya. Barusan saya terpental nih sempat ternyata. Sinyalnya nggak bagus nih di kampus. Baik, kita mulai saja materi pada hari ini ya. Minggu kedua terkait dengan gangguan kesehatan tanaman oleh cekaman biotik ya. Untuk melihat bahwa cekaman minggu yang lalu sudah saya singgung ya, bahwa gangguan kesehatan tanaman tersebut dapat berupa gangguan kesehatan dari penyebab biotik atau juga dari cekaman biotik ya, dan juga abiotik. Nah, yang hari ini untuk pertama kali kita lihat adalah cekaman biotik dengan penyakit, menunjukkan penyakit dengan gejala total ya, akibat infeksi patogen yang secara sistemik ataupun lokal. Jadi gejalanya total ya, infeksinya sistemik ataupun lokal ya. Nah, ini yang pertama kali akan dilihat. Ini hari ini banyak sekali penyakit yang akan dilihat ya, dan Anda saya harapkan memperhatikan dengan baik untuk mengenal tentang cekaman biotik yang disebabkan oleh patogen ya. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum untuk T2 ini ya, yaitu setelah ini Anda menyiapkan semacam buku catatan ya, buku gambar atau kertas ukuran A4 kalau tidak ada buku gambar. Kemudian Anda menyiapkan ballpoint, pensil warna ya, walaupun pensil warna ini adalah opsional. Kemudian penggaris dan penghapus ya. Jadi Anda menyiapkan alat gambar lah kalau dalam bahasa sederhananya ya. Kemudian Anda diminta untuk menyimak dan mencatat kuliah pendahuluan dengan deskripsi gejala dan tanda yang hanya diberikan secara lisan oleh dosen di kuliah pendahuluan ya. Jadi tiap kali Anda praktikum akan diberi kuliah pendahuluan ya, dan Anda mencatatnya, menyimaknya. Kemudian setelah kuliah pendahuluan, Anda diminta untuk mengamati materi praktikum yang disediakan sebagai foto dan gambar di dalam file PDF. Saya kira file PDF-nya mudah-mudahan sudah dimasukkan ke dalam Google Drive ya. Susi tolong dicek di Google Drive ya. Di Google Classroom maksud saya. Susi tolong dilihat ya. Lalu kemudian praktikan menggambar dengan pensil atau pensil warna ya, tanaman bergejala dan tanda patogen pada buku gambar atau kertas A4. Nanti Anda diminta untuk melihat formatnya seperti apa. Lalu gambarkan gejala dan tanda tadi ya, kemudian Anda beri keterangan singkat, jelas dengan tulisan tangan. Jadi lihat seperti contoh ya. Nanti ada contohnya, berikutnya saya berikan. Kemudian lembar pekerjaannya di-scan boleh, dipotret boleh secara digital, lalu dijadikan filenya ke dalam file PDF. Jadi setelah selesai menggambar gejalanya dan tandanya, itu Anda memfoto atau men-scan ya secara digital ke file PDF. Lalu filenya diberi nama TO02 biotik 1, namanya siapa ya. Mahasiswa ya, PDF dikirim ke assignment TO02 Google Classroom masing-masing. Jadi nanti Anda tinggal mengunggahnya ke Google Classroom masing-masing. Nanti Kakak Asprak akan melihat dan saya juga akan memantau tugas Anda sudah masuk atau belum. Nanti akan ketahuan juga kalau Anda terlambat memasukkannya ya. Nah, ini akan ketahuan. Nah, terlambat memasukkan biasanya kita beri pengurangan nilai. Nah, ini filenya dikirim paling lambat sehari sekitar jam 20 malam sebelum praktikum minggu berikutnya. Jadi untuk kelas ini karena kita praktikumnya adalah hari Senin, berarti hari Minggu sebelum jam 8 atau maksimal jam 8 malam tugasnya harus sudah masuk. Ya, jadi seperti itu.
Nah, ini adalah bentuk contoh dari laporannya, laporan praktikumnya ya. Jadi namanya siapa, NRP-nya berapa, lalu kemudian ada nama penyakit. Nah, kertas gambarnya atau kertas A4-nya dibagi dua saja. Jadi bukan sebesar A4 semua digambar ya, tidak begitu. Jadi misalnya ini Anda menggambar gejala penyakit karena sekaman biotik suatu patogen, ya. Lalu kemudian ada tandanya, ya. Ada tandanya seperti ini. Jadi tanda itu menggambarkan. Jadi kalau untuk menentukan penyebab penyakit itu tidak bisa hanya berdasarkan gejalanya saja, tetapi juga harus menunjukkan tandanya. Ya. Jadi tandanya ini diberi keterangan yang jelas. Jadi catatan tambahan tentang gejala tulis di sini. Di sini ada contohnya ya. Kemudian nih kalau Anda melihat gejala seperti ini gejalanya ditulis lengkap ya. Kemudian nama penyakitnya apa, nama patogennya apa, nama inangnya apa, begitu seterusnya. Ya, ini nanti kalau sudah selesai difoto atau di scan, ya, lalu kemudian disatukan di dalam satu file PDF dan dikirim ke Google Classroom masing-masing. Ya. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, ini penyakit yang akan kita lihat pada hari ini. Ya, gangguan biotik akibat patogen ya, yang menyebabkan penyakit pada tanaman itu ada 15. Jadi Anda harus menggambar 15, makanya diberi waktu sekitar mungkin hampir 1 minggu ya untuk menyelesaikannya. Di mana di sini gejalanya adalah yang ingin dilihat pada Anda, diperlihatkan pada Anda adalah gejala total akibat infeksi patogen secara sistemik. Satu lagi, gejala total akibat infeksi patogen secara lokal. Nah, maksudnya apa? Kalau yang gejala total akibat infeksi patogen secara sistemik, jadi patogennya itu ada di dalam seluruh tanaman. Ya, sedangkan yang satu lagi adalah gejala total akibat infeksi patogen secara lokal. Patogennya menginfeksi secara lokal, tidak keseluruhan bagian tanaman, tetapi gejalanya bersifat lokal. Jadi maksudnya itu, ya. Nah, di sini ada beberapa istilah tentang partikel apa namanya, gejalanya dilihatnya melalui mikroskop biasa dan mikroskop elektron untuk yang submikroskopik. Ini sinyal di tempat saya ini, jadi mungkin kelihatan putus sambung ya. Mudah-mudahan tidak masalah dengan Anda. Slide-nya masih bisa dilihat? Tidak, Ibu. Bisa dilihat, Ibu. Bukan? Oh, sebentar. Mungkin saya harus login dulu ya.
Saya off cam aja ya. Ya, Ibu. Sinyal saya di sini kayaknya bolak-balik nih, putus-putus sendiri. Nah, ini ya. Jadi penyakit yang akan kita lihat pada hari ini itu ada 15 ya, dengan kategori gejalanya total, patogennya menginfeksi. Satu lagi gejala total tapi infeksinya patogennya secara lokal. Nah, ini untuk mempersingkat saya akan memperlihatkan Anda langsung pada gejalanya. Ini gejala total ya, dengan infeksi patogennya yang bersifat sistemik. Nah, ini gejala yang pertama disebut dengan gejala mosaik ya. Inangnya adalah tembakau atau Nicotiana tabacum. Patogennya adalah TMV, tobacco mosaic virus. Nah, tobamovirus itu adalah nama genusnya. Mungkin bagi Anda yang di ITSL agak asing ya dengan istilah atau penamaan patogen seperti ini ya. Nah, untuk virus biasanya diberi nama sesuai dengan nama tanaman inang pada saat pertama kali ditemukan, ya. Lalu gejalanya. Jadi tobacco mosaic virus itu berarti dulu pertama kali virus ini ditemukan pada tanaman tembakau dan gejalanya adalah mosaik, ya. Sehingga di sini diberi nama dia tobacco mosaic virus. Nah, gejala yang khas dari tobacco mosaic virus ini adalah pertama pemucatan tulang daun. Ini kalau dibandingkan dengan tanaman sehat ya, tanaman sehat itu tidak ada gejala seperti ini, ya mosaik ini ya. Jadi pemucatan tulang daun. Jadi kalau Anda ingat daun seperti apa, ini ada tulang daunnya. Tulang daunnya memucat, ya. Atau disebut istilahnya kalau bahasa Inggrisnya vein clearing pada daun yang muda khususnya, dan pola warna hijau daun hijau tua dan hijau muda. Ini Anda bisa melihat di sini gejala hijau tua dan hijau muda ya, yang kita sebut sebagai gejala mosaik ya. Jadi kalau ada mungkin Anda pernah mendengar istilah mosaik ya dalam percakapan sehari-hari, itu maksudnya adalah ada dua pola warna yang berbeda. Untuk gejala pada tanaman itu adalah hijau tua dan hijau muda. Kemudian bagian mosaiknya tampak melepuh, lebih tebal dan menonjol ya. Mosaik seringkali bersudut-sudut dibatasi tulang daun. Jadi mosaiknya kelihatan bersudut-sudut dibatasi tulang daun seperti ini maksudnya ya. Nah, ini daunnya menjadi lebih sempit, ya, memanjang, tidak teratur, tanamannya kerdil dan distorsi. Nah, ini kalau dilihat dari gejala seperti ini, kita nggak bisa melihat bahwa dia kerdil. Ya. Tetapi kalau Anda melihat gejala aslinya di lapangan, itu biasanya tembakau umur misalnya 5 bulan gitu ya, itu tingginya udah setinggi saya, misalnya 160, jadi cukup tinggi tembakaunya. Tetapi kalau yang terinfeksi atau kena virus ini, ya terserang virus ini, biasanya tingginya bisa separuhnya saja. Jadi menyebabkan kekerdilan, ya. Jadi dengan dampak yang seperti itu kan jelas sekali akan berdampak pada hasilnya, ya, apabila tumbuhnya menjadi tidak optimal. Nah, tanda dari penyakit virus ini yang disebut tadi partikel submikroskopik, ya. Jadi ini adalah foto tanda penyakit yang difoto dengan menggunakan mikroskop elektron. Kalau dengan mikroskop biasa tidak bisa. Dengan mikroskop elektron itu perbesarannya bisa 25.000 sampai 50.000 kali dari ukuran aslinya. Saking sangat kecilnya virus ini. Ya, kalau mikroskop biasa paling banter kalau di dalam praktikum ya, mungkin Anda masih ingat pada saat Anda malah bukan yang pernah praktikum offline ya. Jadi kalau pernah menggunakan mikroskop paling banter perbesarannya 400 kali, 40 kali paling ya. Tidak pernah lebih dari itu ya. Jadi di sini terlihat kelihatannya besar. Nah, ini bentuk partikelnya panjangnya bentuknya adalah batang dan kaku. Jadi batang lurus seperti batang lurus, tapi ini adalah virus ya.
tanda dari gejala virus yang disebabkan oleh TMV ini dengan panjangnya 300 nanometer. Jadi jangan tanya sentimeter ya, kalau sentimeter itu masih bisa kita melihatnya. Tapi kalau sudah ukuran nanometer berarti ukurannya sangat kecil, nanometer, dan diameternya 18 nanometer. Jadi Anda bayangkan seperti selang saja bentuknya tapi lurus gitu ya, dengan panjangnya yang 300 nanometer. Lalu yang kedua, penyakitnya adalah penyakit belang. Kenapa disebut belang? Karena memang kalau kita melihat daunnya bentuknya belang, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu mottle istilahnya, belang. Kalau mosaik tadi mosaik, kalau ini mottle. Nah, kacang tanah inangnya, dan ini biasanya kalau Anda yang punya kebun kacang tanah barangkali sering melihat gejala ini karena gejala ini sangat mudah ditemukan pada kacang tanah. Di patogennya adalah peanut mottle virus, PMOP. Nah, ini dari genusnya Potivirus. Kalau yang tadi genusnya Tobamovirus. Nah, bagaimana gejalanya? Nah, ini daunnya memiliki pola belang, mottle, tidak teratur, batas tidak begitu tegas atau diffuse, ya. Jadi ini ya, ini mottle tuh kayak gini, batasnya tidak tegas antara yang hijau tua dan hijau muda. Kalau mosaik itu gejalanya cukup tegas antara yang biru, hijau tua dan hijau yang muda. Kalau ini enggak, makanya disebut dengan diffuse. Nah, berwarna hijau tua. Ini kalau kita lihat sehatnya begini. Nah, tanda partikelnya, tandanya adalah berupa partikel virus PMOV ini bentuknya batang panjang lentur. Kalau tadi TMV itu kaku bentuknya, ya batang kaku. Kalau ini batang lentur dan ukurannya berukuran panjang sekitar 700 sampai 750 nanometer. Jadi hampir 2,5 kali dari yang tadi. Ini disebut dengan tanda. Nah, ini virus ini di lapangan penularannya selain melalui benih, jadi kalau udah tanaman sakit seperti ini, itu benih yang dihasilkan akan membawa virus. Jadi kalau ditanam lagi, tanamannya akan sakit lagi. Dan di lapangan disebarkan oleh serangga yang kita sebut sebagai kutu daun atau Aphis, namanya Aphis crassifera, nama latinnya Aphis crassifera. Ini kalau di sini kelihatan besar-besar kutunya, tapi kalau dilihat aslinya sangat kecil. Ya, kutu daun. Ini penyakit yang kedua. Sampai sini jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Oke. Penyakit yang ketiga adalah inangnya cabai. Nah, ini mungkin Anda juga sering sebetulnya melihat kalau Anda yang masih tinggal di tempat tinggal yang masih ada pertanaman ya di sekitar rumahnya ya. Ini adalah inangnya cabai ya. Nama penyakitnya namanya penyakit kuning ya. Keriting kuning, keriting dan kuning, keriting kuning. Makanya leaf curl, yellow leaf curl. Jadi leaf curl itu artinya daun keriting. Nah, ini gejalanya adalah sangat khas, daunnya akan melengkung seperti mangkuk ya, menguning, melepuh, dan kerdil. Menguning, melepuh, dan kerdil. Ini melengkungnya begini, melengkungnya ke atas biasanya, ke arah atas. Gejalanya kuning cerah, terutama pada bagian daun yang bagian atas, mengeriting, bentuknya kerupuk, daunnya lebih kecil. Nah, ini biasanya daun bagian bawahnya tetap berwarna hijau, dan biasanya tanaman ini terinfeksi pada usia yang muda, pada umur yang muda ya. Dan biasanya kalau udah seperti ini buahnya juga kalaupun berbuah kecil-kecil, tapi umumnya tidak berbuah ya. Nah, ini kalau cabai sehat kita lihat ya daunnya hijau seperti biasa, tapi kalau yang ini biasanya warnanya kuning. Jadi sangat mudah sekali
lihat di lapangan kalau Anda lihat gejala seperti ini pada cabai ya. Nah ini bentuk tanda penyakitnya adalah partikelnya bulat kembar, makanya disebut sebagai partikel virus Gemini ya, karena memang seperti Gemini apa sih kalau di kita itu kan ada ya orang yang bintangnya Libra, Gemini, ya Gemini itu artinya kembar. Jadi di sini partikel virusnya juga bentuknya kembar. Jadi ini kalau Anda lihat gambarnya di kembar nih, berdua gitu. Berpasangan dengan ukuran 18 kali 30 nanometer. Jadi kalau udah terkait dengan virus itu nggak ada lagi kita cerita senti, tapi ukurannya sudah ukuran nano ya. Partikel virusnya terdiri dari single stranded DNA, ssDNA itu artinya DNA utas tunggal, ssDNA dan kode protein. Jadi yang tadi kalau potivirus, TMV itu tadi single stranded RNA. Jadi RNA utas tunggal. Jadi genomnya RNA. Kalau yang Gemini ini adalah yang DNA. Nah, di lapangan penularannya adalah dan penyebarannya sangat dibantu oleh kutu kebul namanya, ya. Kutunya putih, kebul. Kenapa kebul? Karena kalau kita senggol sedikit pada daun itu langsung ngebul dia, seperti kalau kita memukul debu gitu ya, langsung apa namanya berterbangan gitu ya. Makanya disebut dengan kutu kebul. Jadi kutu kebul ini adalah salah satu serangga yang berperan sebagai serangga hama, ya pengganggu abiotik, pengganggu biotik, tetapi juga dia sebagai vektor dari virus ini. Jadi yang menularkan virus ini di lapangan. Jadi ini salah satu penyakit penting di Indonesia maupun di negara-negara yang menanam Solanaceae secara umum. Kemudian yang keempat adalah penyakit tungro, namanya tungro. Inangnya adalah padi. Nah, ini juga saya kira di rumah Anda yang tinggalnya di sekitar rumahnya masih ada tanaman padi, ini bisa dengan mudah juga dilihat ini gejala penyakit tungro ini, ya, gangguan cekaman biotik oleh patogen itu ya, kita sebut sebagai penyakit ya. Itu tungro ini disebabkan oleh dua virus yang berbeda yang berkolaborasi secara bersama menyebabkan gejala yang parah. Jadi tungro disebabkan oleh virus namanya rice tungro bacilliform virus. Nah, yang bacilliform ini partikel virusnya bentuknya basil, ya bentuknya seperti batang. Satu lagi rice tungro spherical virus. Ini spherical itu artinya bulat partikel virusnya, ya. Jadi disebabkan oleh dua virus ini. Tungro ini dalam bahasa Filipina itu artinya pertumbuhannya yang terhambat, ya. Warna daunnya adalah yang paling khas dari gejala ini adalah kuning sampai oranye sebetulnya ya, atau agak kemerahan. Jumlah anakannya sedikit. Nah, ini kan Anda bisa bandingkan di gejala virus ini dibandingkan dengan tanaman di sekitarnya yang sehat. Ini Anda bisa melihat bagaimana perbedaannya ya, menyebabkan kerdil. Kalau muncul malainya, ini biasanya malainya juga tidak dapat menghasilkan bulir padi yang seharusnya. Jadi bulirnya hampa, jadi tidak terisi. Nah ini bisa bagi Anda yang di apa namanya prodinya ITSL mungkin itu kayaknya gejala kekurangan unsur hara apa misalnya ya, unsur hara mikro ya, jadi belum tentu ya bahwa penyakit tumbuhan juga bisa menyebabkan gejala yang mirip seperti gejala kekurangan unsur hara tertentu. Ya, makanya Anda diminta untuk mengambil mata kuliah ini supaya nanti bisa membedakan kapan Anda mengatakan bahwa itu tanamannya karena virus atau karena kekurangan unsur hara mikro. Ya, jadi bisa dibedakan dengan mudah sebetulnya kalau di lapangannya kalau melihat gejala seperti ini. Nah ini yang saya bilang tadi ya, dia disebabkan oleh dua virus sehingga
kalau kita lihat partikel virusnya itu ada dua memang. Jadi ada yang berbentuk seperti batang seperti ini ya, basil seperti basil, dan ada yang bulat. Jadi ini kolaborasi yang sangat bagus antara dua virus yang menyebabkan gejala yang kelihatan tadi sampai kerdil ya. Nah, infeksi virus ini kalau sendiri-sendiri itu biasanya tidak menunjukkan gejala yang khas. Jadi tanaman mirip kayak tanaman sehat saja secara umum ya. Tetapi kalau dia menginfeksi bersama seperti ini, itulah tadi gejala tumbuh tadi yang kita lihat ya. Jadi di dalam dunia patogen tumbuhan ya, penyakit tumbuhan itu kolaborasi juga ada dikenal dengan baik ya, dan menyebabkan gejala yang berbeda dari gejala kalau mereka menginfeksi sendiri-sendiri. Nah, ini di lapangan ini ditularkan dan disebarkan oleh serangga vektor yang namanya wereng daun ya, Nepothetic virescens. Ini kelasnya, ini ordonya ya, Hemiptera cicadilidae. Jadi kalau di dalam penyakit tumbuhan atau hama, kita selalu menyebutkan dia dari kelas mana atau dari genus mana, karena dengan memahami suatu genus, dia dari genus mana atau dari ordo yang mana ya, itu akan membantu kita di dalam memahami karakter dari patogen ya, atau penyakit itu ataupun dari serangga ya. Jadi itu merupakan hal yang cukup penting di dalam memahami tentang hama dan penyakit tumbuhan. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit yang disebut dengan bancitop ya. Bancitop. Ini inangnya adalah pisang, Musa spp. Patogennya adalah Banana Bancitop virus BBTV. Nah, ini dari genusnya namanya babu virus. Ini bukan babu pembantu ya, babu virus ya. Dan ini kalau Anda bandingkan dengan tanaman sehat ya, Anda lihat daunnya juga tumbuh seperti normal ya, lebar ya. Coba Anda bandingkan dengan gejala BBTV ini. Dan BBTV ini sangat mudah sekali pada tanaman pisang, karena daunnya bergejala sangat khas, yaitu menyempit daunnya, ya, sehingga tidak terbuka lebar seperti yang sehat, kemudian menguning dan kaku. Jadi kalau Anda lihat nih ya, kalau pisang yang daunnya kecil-kecil menyempit kaku, ini seperti ini, itu pasti terinfeksi atau terserang oleh BBTV, ya, Banana Bancitop virus. Nah, biasanya kelompok daunnya akan menggerombol di pada tajuk atas nih seperti ini ya, seperti ini, makanya disebut dengan istilahnya itu namanya banci, dengan penampilan keseluruhan daun menjadi kerdil. Ini kalau Anda bandingkan pertumbuhan pisang yang sehat dengan pisang yang kena bancitop ini biasanya sangat mudah kita mengenalinya. Jadi sangat menderita pisang ini. Ya, nanti kalau Anda pergi kemana-mana melihat pisang yang kerdil ini, jangan menganggap bahwa itu pisang hias. Lucu ya, pisangnya kecil gitu ya, lalu diambil dibawa pulang, ditanam di rumah. Padahal itu pisang yang sakit. Pisang yang sakit, dan kalau sudah seperti ini kita tidak akan dapat hasil apa-apa dari pisangnya. Jadi tidak akan mengeluarkan tandan pisangnya, ya, karena pertumbuhannya sangat tersiksa atau sangat kerdil seperti ini. Ya. Nah, ini partikel bancitop ini babu lapangan biasanya penularan dan penyebarannya selain secara vegetatif ya, karena biasanya pisang ditanam dari anakannya ya, kalau tumbuh anakannya ditanam gitu ya, jadi diperbanyak secara vegetatif ya. Nah, itu penularan lainnya adalah biasanya melalui serangga vektor tadi, kutu daun, yang namanya Pentalonia nigronervosa, Hemiptera apididae. Ya. Jadi ini serangga kutu daun ini itu memang ukurannya kecil, bentuknya kecil ya, dan tidak jarang yang geraknya cepat. Jadi geraknya sangat lamban, tetapi merupakan serangga penular virus yang sangat powerful.
Jadi ada sekitar lebih dari 250 virus tumbuhan itu ditularkan dan disebarkan oleh serangga kutu daun ini. Mungkin Anda pernah melihat nih kutu-kutu daun seperti ini di pertanaman ya. Terus tapi Anda tidak menyangka bahwa dia serangga yang luar biasa yang mampu menularkan virus. Nah, itu tadi ya gejala virus. Sekarang kita beralih ke penyebab yang lain, yaitu penyakitnya namanya sapu. Disebut penyakitnya kalau bahasa terkenalnya itu witch's broom, ya, sapu setan. Inangnya adalah kacang tanah. Patogennya adalah Phytoplasma atau disebut dengan molekut grupnya, ya. Phytoplasma atau molekut. Nah, di sini gejalanya adalah tumbuhan tunas-tunas samping, ya, tumbuh tunas-tunas samping dengan daun-daun yang kecil ini seperti ini, ya. Ini tunas-tunas samping yang saya sebutkan tadi, selain ada beberapa daun yang normal, ya, seperti ini. Berpenampakan jadi seperti sapu pesannya. Makanya disebut dengan witch's broom. Nah, bentuk daun nggak berubah, jadi bentuk daunnya cuma mengecil saja, ya, tapi bentuknya nggak berubah. Tajuknya berpenampakan seperti sapu, pembungaan sangat berkurang, genofor, geotrofinya negatif. Ya, biasanya kan kalau kacang geotrofinya kan ke arah bawah ya. Nah ini negatif, ke arah sebaliknya. Dan ini biasanya Phytoplasma ada phloem limited pathogen. Ya. Nah, kalau kita lihat di jaringan tanaman yang sakit karena Phytoplasma ini, kita akan melihat bentuk pleomorfik dari sel Phytoplasma. Jadi bentuknya gini, bentuknya tidak beraturan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang gepeng, ada yang, nah, makanya disebut dengan pleomorfik, bentuknya corong atau bulat dengan diameter 0,1 sampai 1,1 mikrometer. Memang kalau dibandingkan dengan virus, dia masih lebih besar karena virus tadi ukurannya nano, ya. Kalau ini masih mikro, jadi masih relatif lebih besar. Coba Anda bandingkan ya, ini dilihat kacang tanah sehat begini, kacang tanah yang sakit begini. Ini apa namanya, cukup mudah ditemukan di mana-mana yang di tempat orang menanam kacang tanah. Kalau Anda pernah ke kampus IPB, tapi mungkin rata-rata belum ya barangkali. Nah itu di kebun-kebun percobaan yang milik IPB yang suka menanam kacang tanah itu biasanya sangat mudah ditemukan. Dan penyakit ini di lapangan penularannya hanya bisa melalui serangga vektor ini yang namanya wereng daun. Ya, kalau tadi ada wereng daun Nephothetix, kalau ini namanya wereng daun juga, Orosius argentatus namanya. Warnanya coklat. Kalau yang tadi Anda lihat warnanya hijau. Ya. Hemiptera sama-sama Hemiptera tapi beda famili. Ini familinya Cicadelidae. Kalau yang tadi Apididae, kalau untuk yang kutu daun ya. Nah, orang ini adalah Cicadelidae. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit yang ketujuh, Huanglongbing, CPPD, Citrus Pain Phloem Degeneration. Makanya disebut dengan CPPD. Barangkali Anda pernah mendengar, barangkali yang orang tuanya juragan jeruk ya, yang punya kebun jeruk luas. Ini penyakit ini menjadi penyakit yang sangat terkenal di tempat-tempat pertanaman jeruk ya, yang menanam jeruk ya. Jadi ini di Indonesia ini ada di mana-mana di tempat yang memang banyak bertanam jeruk. Bahkan jeruk yang ditanam di rumah-rumah juga kadang-kadang kita bisa menjumpai gejala CPPD ini. Ya. Nah ini patogennya adalah Candidatus asiaticus. Ini adalah bakteri. Ya, molekut tadi juga masih dalam golongan bakteri, tapi agak berbeda lah sedikit. Masuknya dalam molekut. Ya.
tapi masuk dalam prokariot juga. Ya. Nah ini bakteri gram negatif. Nah, Huanglongbing ini, Huanglongbing diberi nama Huanglongbing ini dulu karena memang di Cina nih. Kalau di Cina namanya penyakitnya Huanglongbing. Kalau nama umumnya adalah CPPD. Ini adalah penyakit ini mirip defisiensi nutrisi seng. Makanya nanti Anda sebagai orang ITSL juga harus hati-hati nih. Jangan menganggap, aduh itu banyak yang kuning-kuning berarti kurang unsur mikro misalnya. Enggak begitu. Ya. Nah ini Anda harus bisa mengenali dengan baik ya, supaya bisa mengatasi apakah karena unsur mikro ataukah karena patogen. Ya. Karena cekaman biotik, bukan karena cekaman abiotik. Nah daunnya menguning dari satu cabang pada satu cabang mengalami klorosis. Nah klorosis ini gejala yang ini yang kita sebut sebagai klorosis. Jadi kalau yang sehat kan hijau. Lalu kemudian kalau menguning seperti ini, di mana klorofilnya banyak yang rusak, seperti ini, akan menampilkan gejala klorosis. Tulang daunnya tampaknya masih tetap hijau, ya, dan pohon mengalami kemunduran pertumbuhan, pohonnya merana dan akhirnya mati. Nah, jumlah buah sangat sedikit, asimetris, pucat, dan bijinya steril. Jadi ini bagi jeruk, ini merupakan salah satu penyakit yang penting. Jadi karena ya gitu tadi tampilan jeruknya juga nanti jadi tidak menarik, ukurannya tidak sesuai dengan yang seharusnya, terus kadang-kadang warnanya dua ya, kuning dan hijau gitu. Nah, itu biasanya akibat dari penyakit ini. Nah, Candidatus Liberibacter asiaticus ini karena dia bakteri gram negatif yang belum dapat dibiarkan. Jadi unculturable infeksi pada floem. Ini jaringan floem. Jadi bakteri yang biasa ya Anda tahu tentang bakteri, kalau Anda pernah belajar biologi atau mikrobiologi, itu bakterinya bisa ditumbuhkan pada media. Tapi kalau Liberibacter asiaticum ini nggak bisa. Ya, jadi unculturable bakteri. Jadi sepertinya adalah parasit obligat. Jadi hanya bisa hidup pada jaringannya hidup. Unculturable. Dan dia ditularkan oleh kutu loncat namanya Diaporina citri. Ini masih Hemiptera tapi beda famili dengan yang tadi ya. Yang tadi Cicadelidae, Apididae, yang ini Psyllidae. Ya, jadi beda famili kutu loncatnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita melihat gejala yang sudah masuk pada gejala gejala yang terakhir ya, ini gejala sistemik ya, seperti ini, itu adalah pada jagung. Ya, pada jagung ini sering penyakitnya disebut dengan bulai, atau kadang-kadang menyebutnya bule kalau petani ya menyebutnya bulai. Jadi ini atau nama bahasa Inggrisnya disebut dengan embun bulu karena memang bentuknya seperti embun yang berbulu pada daun, atau dipanggil dengan downy mildew istilahnya ya. Downy mildew itu embun bulu. Penyebabnya adalah Peronosklerospora nidis yang merupakan bagian dari cendawan, tapi cendawannya adalah pseudofungi dari kelas Oomycetes. Nah, gejalanya berat tergantung pada umur tanaman saat terinfeksi. Ya, jadi semakin mudah terinfeksi, gejalanya makin berat. Ya, jadi biasanya penyakit ini terbawa biji. Sehingga mungkin yang pernah punya pengalaman menanam jagung, Anda melihat bahwa jagung kan yang benihnya harusnya kuning, itu sering menjadi warnanya pink. Ya. Pinknya itu adalah sebetulnya karena ada fungisida yang bersifat sistemik untuk mengatasi gejala atau patogen ini, ya, karena dia tular biji. Kehilangan gejalanya gantung pada saat terinfeksi 3 minggu atau kurang dari 1 bulan, ini seluruh daunnya akan menguning begini, semua kuning.
kaku dan meruncing, tanaman rebah dan mati karena perakarannya buruk. Tapi kalau udah berumur 1-2 bulan, nah, infeksinya berubah warna, tanaman jarang mati biasanya kalau udah umur yang lebih tua, dan pertumbuhannya memang normal itu infeksinya lebih dari 2 bulan, pada daun terdapat gejala hanya garis-garis kuning yang berbatas jelas. Jadi tidak akan separah apabila gejalanya adalah pada saat yang masih sangat muda. Ya. Ini juga penyakit yang sering dijumpai pada pertanaman jagung, walaupun memang kejadiannya tidak banyak, ya, tapi ada. Nah, ini adalah bentuk dari tandanya dari penyakit ini. Tanda dari patogen ini adalah karena dia dari golongan cendawan, dia membentuk sporangium yang bentuknya bulat seperti ini. Dan hifanya senosit, ya, dan aseptat tidak bersekat, sporangiofornya berbentuk seperti tajuk, jadi sporangiofornya seperti jari, ya. Kalau Anda lihat ini adalah seperti jari yang istilahnya namanya arborescent, dan percabangannya sporangiofornya menggotong, ya, digotong jari seperti ini tuh ini. Ini memang kelihatannya kalau wah ini kelihatan besar jelas, ya, tapi aslinya sih nggak kelihatan sejelas ini. Jelasnya kalau di bawah mikroskop. Jadi ini foto bentuk mikroskopis sebagai tanda dari penyakit ini. Ya. Nah, yang ke-9 ini penyakit udah masuk pada penyakit lokal, ya, gejalanya lokal, ya, tetapi gejalanya total, tetapi infeksi patogennya secara lokal. Ini adalah biasanya gejala layu bakteri. Nah, ini atau bacterial wilt, layu pembuluh, vascular wilt, ini pada kentang, ya. Yang umum ditemukan adalah pada tanaman Solanaceae, ya. Banyaknya pada Solanaceae. Patogennya adalah Ralstonia solanacearum atau bakteri dari golongan bakteri, ya. Nah, ini gejala infeksinya ini menyebabkan bagian pembuluh tanaman. Ya, jadi biasanya yang patogennya menginfeksi pada jaringan pembuluh. Makanya walaupun hanya pada jaringan pembuluh, tetapi gejalanya adalah bersifat total. Jadi menyebabkan kelayuan, ya. Jadi layunya enggak sebelah, tapi layunya total, ya. Karena pembuluhnya busuk seperti ini. Nah, ini di sini bakterinya menghalangi transportasi atau translokasi unsur hara dan air karena terblokir oleh bakteri ini, jaringan pembuluh silemnya. Ya. Nah, ini bisa kalau dibelah, ya, kita lihat bisa coklat, terlihat berkas pembuluh warnanya coklat, sering mengeluarkan us. Us di sini adalah massa bakteri yang bentuknya lendir berwarna putih yang mengandung, ya, pembuluhnya coklat. Jadi kalau di lapangan mudah sekali kita melihat nih, ya, udah langsung di tanaman kentang, tanaman tomat, tanaman cabai, ya. Itu kalau Anda tahu lebih kobo di depan kampus tuh namanya Ralstonia sangat banyak menyerang pada tanaman cabai, ya, dan gejalanya sangat khas sekali, gitu, ya. Siapa? Sebentar, ya. Ada di kulkas. Yang kuning 2 itu. Oke, yuk. Ya. Jadi maaf, ya, tadi ada mahasiswa saya datang mencari sampel. Baik. Nah, ini adalah bakterinya, ya. Tanda penyakitnya adalah bakteri, ya. Us ini nanti kalau Anda melihat tanaman layu seperti tadi di lapangan, Anda tinggal mencabutnya, ya. Karena penyebab layu ada yang bakteri, ada yang cendawan. Ini untuk membedakan bahwa itu karena bakteri atau cendawan atau karena faktor yang lain. Caranya mudah, tinggal ambil, dipotong batangnya, lalu kemudian Anda dicelupkan ke dalam air di botol aqua kecil atau di gelas aqua. Nah,
Dalam waktu beberapa menit itu nanti akan keluar, kalau itu disebabkan oleh Ralstonia solanacearum, itu akan keluar us tadi, massa bakteri tadi, ya. Seperti ini. Wah, itu jadi kita langsung tahu, oh, ini penyebabnya layunya karena bakteri, bukan layu karena kekurangan air, ya. Bukan juga layu karena penyebab yang lain. Ya. Nah, ini adalah pertumbuhan koloni bakterinya pada media khusus. Ya, medianya memang sangat khusus di sini untuk membedakan dia dengan bakteri yang lain. Pada saat kita mengisolasi, ada media khusus seperti ini yang membedakan. Jadi hanya dia saja yang bisa tumbuh di media tersebut dengan tampilan koloni putih, terus ada merahnya. Itu sangat khas dari Ralstonia. Kemudian tanda yang lain adalah bakterinya, ini ya, bentuknya sel bentuk batang, ya, ukurannya 0,5 mikrometer kali 1,5 spora, tidak berkapsul, flagellumnya 1 flagellum polar, gramnya negatif dan aerob. Ya. Jadi ini bakteri yang kalau di dalam penyakit tumbuhan bakteri yang terkenal nih, dan di Indonesia banyak yang di penyakit ini. Ya. Nah, ini satu lagi adalah layu juga, ya. Tapi layunya disebabkan oleh cendawan. Pada solanacearum, contohnya pada tomat, jadi apa namanya, bagian pembuluhnya gejalanya ya, jadi nanti ada Fusarium oxysporum lycopersicii itu di tomat, Fusarium oxysporum apa namanya, lycopersicii tomat, lalu kemudian di tanaman pisang, ya, itu namanya adalah, nama belakangnya adalah biasanya nama Latin dari inangnya spesies, karena memang khusus yang hanya menyerang pada tanaman tomat, ya. Nanti kalau yang menyerang pada tanaman pisang, nanti kalau yang apa lagi itu menyerang pada tanaman lain lagi, gitu ya. Nama depannya sama, tetapi forma spesies ini menggambarkan spesifisitas dari Fusarium ini menyerang pada tanaman apa, gitu ya. Dan ini penyebabnya adalah dari golongan fungi, Deuteromycotina, ya, fungi yang tidak sempurna, sering disebut seperti itu, ya, Deuteromycotina ini. Ini kalau tanaman sehat begini, nah tanaman lain, maka gejala pertama yang ditunjukkan adalah kelayuan atau kuning. Tapi klorosisnya tidak langsung seperti klorosis pada gejala layu oleh bakteri tadi, oleh Ralstonia. Ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat bagian pembuluh, nah pembuluhnya ini tidak saya terlempar lagi ya, maaf. Suaranya kedengaran? Terdengar. Terdengar, Ibu. Halo? Susi? Halo, Ibu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Halo? Halo Ibu, terdengar Bu. Oh, gawat nih.
Suara saya masih kedengaran? Mas, Terdengar Ibu, namun sedikit kecil. Saya yang nggak mendengar Anda nih. Oh masih, oke masih. Kalau masih oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi karena sebenarnya langsung menyerang pada bagian lembut. Parah banget ini ya. Sinyal saya, aduh. Saya tidak slideshow ya, karena sinyalnya tidak stabil ini. Nah, ini gejalanya ya seperti ini untuk yang fusarium. Nah, ini gejalanya layunya pelan-pelan, klorosisnya juga pelan-pelan, karena memang dia menyerangnya kalau kita lihat di bagian batang itu di luarnya gini ya, bukan bagian tengah. Sehingga kalau kita batangnya kita belah, kita melihatnya gejala coklatnya itu di pinggiran ya, di pinggiran sini nih, bagian pinggir pembuluh batang ya. Nah, ini layunya pelan-pelan dulu, nanti lama-lama baru layu semua, kuning dulu, baru layu dan mati ya. Biasanya akhirnya mati. Nah kemudian ini Fusarium lycopersisi tadi ya, forma spesies, dia membentuk konidia, dan konidianya ini ada bentuknya seperti khas ya, ada sekatnya 3 atau 4 kadang-kadang, bentuknya seperti sampan ya, perahu, seperti perahu. Nah, yang seperti perahu disebut dengan konidia makro, sedangkan yang seperti satu lagi yang bentuknya lebih kecil disebut dengan konidia mikro ya, mikrokonidia dan makrokonidia. Jadi dia membentuk dua bentuk konidia. Nah, sebutan konidia biasanya itu bagi cendawan-cendawan yang masuk dalam Deuteromycotina. Sebutannya kita sebutnya sporanya itu adalah konidia. Jadi maknanya sih sebetulnya sama-sama spora ya, tetapi untuk membedakan bahwa dia dari kelompok yang mana atau kelas yang mana itu biasanya sebutannya ada yang konidia, ada yang spora. Ini konidia. Dan dia membentuk bentuk struktur bertahan seperti ini. Jadi dari konidianya tadi, kalau dalam kondisi lingkungan yang tidak
sesuai lagi bagi perkembangannya, Conidia ini akan membentuk apa yang disebut dengan Chlamydospora. Ya, ini seperti ini, berubah bentuk menjadi Chlamydospora, di mana Anda lihat Chlamydospora ini dindingnya sangat tebal, jadi sangat tahan terhadap perubahan lingkungan yang ekstrim. Ya, jadi menjadi bentuk struktur bertahan. Ya, gitu. Lalu berikutnya adalah layu sclerotium. Ini juga layu lagi, menyebabkan layu. Dan ini inangnya adalah kacang tanah, patogennya adalah Sclerotium rhodesii. Ini masih satu grup dengan Fusarium tadi ya, Deuteromycotina. Dan gejala tandanya adalah kalau yang sehat seperti ini, kalau yang sakit seperti ini. Jadi akarnya biasanya bagian batang yang dekat dengan permukaan tanah berwarna coklat muda pada pangkal akarnya, dan batang bawahnya dekat tanah itu warnanya awalnya begitu, lalu kemudian mengalami layu secara perlahan karena busuk, ya, dan tampak segar kembali pada malam hari. Awalnya layu perlahan-lahan, segar lagi malam hari, besoknya layu lagi, lama-lama busuk, ya. Nah, ini lama-lama nanti berwarna coklat dan akhirnya mati, ya. Nah, ini dalam keadaan lembab, ini sering sekali tanda patogennya kelihatan. Jadi di permukaan tanah itu ada warna putih-putih seperti ini, ya. Atau kalau didekatkan nih seperti ini, ya, tanda ininya, tanda penyakitnya. Itu dengan mudah kita melihat. Dan cendawan ini salah satu cendawan yang tidak membentuk spora, jadi hanya berupa hifa saja, ya. Jadi tidak membentuk spora secara khusus seperti Fusarium. Jadi hanya membentuk micelia saja. Nah, cendawannya ini kalau didekatkan lagi bentuknya seperti bulu ayam, hifanya, ya. Sedangkan kalau dilihat di bawah mikroskop, hifanya tadi ada berbentuk seperti dengkul, ya, seperti ini, ya. Ada clamp connection, ini bentuknya seperti ini. Nah, dalam kondisi ekstrim, misalnya kekeringan atau tanaman inangnya sudah membusuk dan mati, biasanya cendawan ini akan membentuk, hifanya membentuk struktur yang namanya sklerotium dari hifa tadi, ya. Terus berubah menjadi bentuk bulat-bulat seperti ini, dan kalau di lapangan bentuknya namanya lama-lama warnanya coklat seperti warna tanah, sehingga sangat susah dibedakan. Dan ini salah satu patogen juga yang cukup sulit dikendalikan, ya, gitu. Ini untuk layu yang sklerotium. Untuk yang berikutnya adalah busuk pangkal batang, ya. Busuk pangkal batang, ya, ini memang gejalanya cuma di batang, ya, kayak tadi yang di kacang tanah juga gejalanya cuma di pangkal batang, tapi gejalanya total, ya. Nah, ini busuk pangkal batang ini menyerang pada tanaman kelapa sawit. Penyebab patogennya adalah Ganoderma boninense. Nah, ini funginya dari golongan Basidiomycotina. Kalau yang tadi Deutero, yang sekarang Basidiomycotina. Nah, ini awalnya memang serangan sulit diketahui karena infeksinya terjadi pada akar. Jadi di dalam akar jadi nggak kelihatan. Bagian tajuknya juga belum bergejala. Nah, pada serangan lanjut maka akar akan rusak, menyebabkan daunnya menguning, tajuknya layu, ngering dan mati. Jadi setelah lanjut. Jadi kalau di awal nggak akan ketahuan. Dan setelah terinfeksi patogen ini sampai menimbulkan gejala seperti ini cukup lama. Jadi tidak sebentar. Ya, jadi ini penyakit yang momok bagi kebun-kebun kelapa sawit di Indonesia ini. Ya, penyakit yang sangat merusak karena udah kayak gini biasanya mati, nggak bisa diambil produksinya, ya. Pangkal batangnya mengalami diskolorasi atau perubahan warna, membusuk, mengeluarkan gam. Ya, gam itu seperti digambarkan seperti kalau kita masak gula putih, dipanaskan warnanya coklat dan lengket, ya, jadi gam itu istilahnya. Lalu tanamannya mengalami kematian. Jadi kalau kita lihat nih ya, pangkal batangnya seperti ini, sakit nih. Ini penyakit yang sangat ditakuti oleh kebun kelapa sawit. Ya. Nah, bentuk cendawannya adalah karena dia berasal dari Basidiomycotina. Dia membentuk ini siklus hidupnya, ya. Ini Ganoderma tadi ini, ya. Jadi yang mungkin Anda pernah melihat di batang-batang pohon ada piringan-piringan seperti ini.
Ya, kalau orang umum ya mengatakannya itu jamur ya, memang jamur. Ini adalah tubuh buah dari Ganoderma boninense ini. Ya. Ini Ganoderma ini tumbuhnya seperti ini. Nanti kalau udah matang mengeluarkan spora, sporanya berkecambah, kemudian membentuk miselium, lalu primordia, lalu membentuk lagi seperti ini. Secara umum siklusnya seperti itu. Ya. Nah ini kalau ada yang seperti ini jangan dibiarkan kalau Anda melihat di tanaman ya. Ini harus dibuang ya. Karena ini nanti lama-lama pohonnya busuk dan mati. Nah ini jika membentuk basidiokaf pada pangkal batang di atas permukaan tanah, jika di sekitar perakarannya dibongkar, terdapat tanda-tanda patogen pada akar berupa miselium. Basidiokaf ini namanya basidiokaf, ukurannya besar seperti piringan keras, berkayu, agak bengkak, tepinya putih keren. Dan ini dia Basidiokaf ini dibentuk basidium dan basidiospora ya. Bentuk spora namanya basidiospora ya. Jadi ini salah satu penyakit yang cukup penting pada tanaman tahunan ya. Berikutnya adalah akar gada pada kubis. Ini juga penyakit-penyakit pada kubis karena biasanya ditanam di dataran tinggi, jadi dengan sangat mudah juga mengenali bahwa kubisnya ini kena akar gada, terserang akar gada atau bukan. Ya, jadi penyebabnya adalah Plasmodiopora brasicea. Ini juga pseudofungi, Plasmodioporomicetes. Ya. Nah ini gejalanya adalah karena dia pada akar, jadi akar yang terserang oleh patogen akar gada ini, ya walaupun serangannya pada akar saja, tetapi gejala yang terlihat bisa kita lihat secara total, yaitu tanamannya layu pada siang hari. Ini kalau dilihat di pertanaman kubis atau brokoli atau sejenisnya, ini akan kelihatan seperti ini, layu pada siang hari. Ya, ini sangat khas ya. Lalu kemudian jaringan akar kalau dibuka itu membentuk pembelahan sel yang berlebihan dalam jumlah yang besar. Jadi sel akar tadi yang harusnya kayak kurus-kurus ya seperti rambut menjadi besar seperti ini, itu disebut dengan hiperplasia. Pembesaran ukuran selnya yang disebut dengan hipertrofi, membentuk puru-puru yang menyatu menjadi akar gada, bentuknya seperti gada. Kalau sudah seperti ini, translokasi air dan unsur hara sangat terganggu sehingga tanamannya biasanya merana, warnanya hijau kelabu, dan biasanya lebih cepat layu, terutama kalau hari panas. Ya. Ini gejala khas pada kubis di dataran tinggi. Nah ini gejala tanda dari penyakit ini adalah membentuk organisme protista menginfeksi bagian perakaran. Ini kalau dilihat di bawah mikroskop elektron, itu bisa dilihat bahwa di dalam jaringan akar itu kita bisa melihat yang akar yang besar-besar tadi, di dalamnya terdapat namanya zoospora. Bahasa umumnya ya spora, disebut dengan zoospora karena spora ini kalau ketemu air dia akan berenang-renang seperti kecebong kalau Anda ingat yang berenang-renang seperti itu, motil. Jadi bisa bergerak difasilitasi oleh kondisi basah. Dan ini penjemarannya paling penting adalah melalui tanah terinvestasi. Biasanya kalau tanah yang sudah mengandung Plasmodiopora ini sangat susah sekali dibasmi. Jadi sangat susah sekali dihilangkan, kecuali mungkin dilakukan pemberaan dalam jangka panjang atau ditanam oleh tanaman yang lain yang tidak sejenis dengan kubis. Ya. Ini sporanya membentuk zoospora yang akan bergerak ke sana sini kalau dalam kondisi basah. Sehingga dia berpindahnya dari satu tanaman ke tanaman yang lain biasanya adalah melalui zoosporanya ini. Yang berikutnya yang ke-14 nih penyakit yang nomor 2 terakhir juga sama menyerangnya pada bagian akar ya, puru akar tomat ya. Namun penyebabnya beda kalau tadi cendawan, kalau yang ini sekarang adalah cacing ya. Namanya Meloidogin nematoda. Masuk dalam golongan nematoda, pacar air ya ininya. Nah, ini gejalanya adalah kalau yang sehat begini, kalau yang sakit itu biasanya pada akar karena adanya bintil-bintil seperti ini ya.
Ini isinya di dalam bintil ini adalah nematodanya, ya, ukurannya macam-macam bintilnya. Ini karena seperti ini maka tanamannya menjadi merana, daunnya pucat pada siang hari dan kering kering ya. Pada siang hari dia akan kering, tanamannya layu dan kerdil. Jadi juga lama-lama layu. Jadi kelayuannya memang akan berbeda dengan layu oleh bakteri Ralstonia solanacearum pada tomat. Ya, nanti layunya bisa dibedakan dengan cukup mudah. Jadi ini ya nematoda. Nah ini cacingnya bentuknya adalah seperti ini. Kalau nematoda yang jantan bentuknya seperti cacing mikro. Seperti cacing, saya kira Anda tahulah struktur cacing. Kalau cacing yang kita lihat di dalam tanah yang itu ya, itu cacingnya besar kelihatan mata. Kalau ini cacingnya sangat cacing mikro. Karena ukurannya panjangnya 150 sampai 450 mikrometer, jadi kecil. Ya. Kemudian yang betina bentuknya adalah seperti buah tir. Ya. Di ujungnya ada ujungnya sedikit gini ya. Nah, ini yang nematoda betina sangat khas bentuknya. Nah, ukuran nematoda betina mungkin kalau Anda pernah jerawatan ya, kalau Anda keluarkan isi jerawat Anda itu, yang putih itu, nah seperti itulah ukuran dari nematoda betina. Jadi ukurannya memang cukup kecil, tapi kita masih bisa melihatnya dengan mata dibandingkan dengan nematoda jantannya yang kita harus melihatnya melalui mikroskop. Ya, jadi ini ya. Nah, karena ini nematoda, dia memiliki siklus hidup mengalami tiga stadia. Jadi dari telur, lalu kemudian menjadi larva, ya, menetas menjadi larva, lalu menjadi dewasa. Larvanya ada 4 instar, jadi ada 4 tahap. Instar 1, instar 2, instar 3, instar 4, baru dewasa. Ya, jadi siklusnya seperti itu. Dan kalau Anda lihat bagaimana cara menyerangnya, ya ini seperti ini cara menyerangnya. Jadi ya, nematoda jantan masuk seperti ini, juvenil 2. Juvenil 2 itu artinya instar 2 dari nematoda ini masuk, menginfeksi dalam jaringan tanaman, lalu kemudian merangsang pembentukan perubahan bentuk dari akar ya, baik membesar maupun jumlahnya lebih banyak, sehingga akarnya tersebut menjadi membesar seperti ini ya. Lalu nematoda betinanya, ada nematoda betina ya seperti ini muncul. Ini yang titik-titik kecil itu adalah telur yang dikeluarkan oleh nematoda betina. Lalu kemudian ini seperti ini terdapat di permukaan akar adalah massa telur. Ini juga masih bisa dilihat dengan mata. Lalu kemudian telur ini menetas, kemudian ya kalau ada air ya atau lembab atau lapisan air, ini nematoda ini menetas, lalu kemudian juvenilnya atau nematoda yang masih pradewasa itu akan menginfeksi kembali ke jaringan akar. Jadi siklusnya seperti itu. Dan ini juga merupakan penyakit yang sangat merusak di mana-mana ya. Tidak hanya pada tomat tapi pada komoditas yang lain karena memang inang meloidogen ini cukup luas ya. Menyerang pada inang yang cukup banyak. Nah, yang terakhir ini adalah nematoda sista emas atau sista kuning, golden cyst nematode. Ini juga nematoda, ya. Inangnya adalah kentang. Nah, patogennya adalah namanya Globodera rostoxiensis. Nah, ini menyerangnya pada tanaman kentang. Nah, ini di akar ya, pada akar tanaman yang rentan. Gejala awalnya terganggunya pertumbuhan tanaman, ya. Kemudian daunnya klorosis, ya, dan mirip seperti karena kekurangan unsur hara sepertinya ya, klorosis dan layu nih seperti ini. Kalau investasi nematodanya banyak, berat nih, mengganggu fungsi akar, sensitif terhadap cekaman air dan terjadi defisiensi unsur hara. Nah, ini pengaruh tidak langsungnya adalah daunnya cepat tua, ya, penuaan dini. Dan lebih rentan terhadap infeksi patogen yang lain, contohnya fungi. Jadi kalau Anda lihat dia bagaimana nematoda ini menyerang pada bagian akar, ini yang bulat-bulat kuning ini adalah nematodanya.
Makanya disebut nematoda sista kuning karena dia membentuk sista. Dan sistanya itu adalah bentuk bertahan dari nematoda ini. Jadi makanya dia bertahan lama di dalam tanah karena dia membentuk sista ini. Nah, siklus hidupnya ya ini sista ini adalah mengandung telur untuk generasi berikutnya. Terbentuk dari kutikula mati yang mengeras dari betina. Tadi kan sudah saya jelaskan ya bahwa nematoda betina bentuknya biasanya membulat. Jadi kalau dia setelah meletakkan telur, ya untuk melindungi telurnya ya, dan untuk bisa bertahan sampai seterusnya, biasanya nematoda betina ini akan mengorbankan diri, jadi mati, jaringan kulitnya akan mati, bertahan bertahun-tahun di dalam tanah, bahkan sampai 30 tahun yang pernah dilaporkan. Itu kalau dia dalam sista ini, telur itu akan tetap hidup. Jadi tahan bertahun-tahun. Dan ini apabila sistanya tadi kemudian menemukan misalnya di bawah, misalnya ya, kondisi lingkungan menguntungkan bagi dirinya, berkembang ya, lembab, itu dia akan berkembang, dia akan menetas. Jadi ini sangat luar biasa. Biasanya kami kalau dalam praktikum offline, ini yang kita lihat biasanya adalah sistanya ini. Dan sistanya itu kalau misalnya kita lempar ke pertanaman, satu pertanaman, lah ya, misalnya di pot, ya, ada tanaman gitu, tanaman kentang misalnya, lalu kemudian kita pelihara, dia akan aktif kembali dan menginfeksi tanaman. Ya. Biasanya sih sistanya kita simpan di kulkas. Tetapi karena dalam sista, ini nematodanya tetap hidup. Ya. Itu luar biasanya nematoda ini. Dia caranya adalah memarasit, ya, sista dapat bertahan bertahun-tahun. Kalau lingkungan mendukung, telur dalam sista akan menetas menghasilkan larva baru. Dan larvanya mulai memarasit tanaman dan berkembang menjadi nematoda jantan dan betina. Nematoda jantan tadi bentuknya seperti cacing yang seperti saya sebutkan tadi, atau disebut dengan vermiform. Panjang dan ramping ukurannya 0,8 sampai 1,3 mm ukurannya. Sedangkan betina bentuknya muncul di korteks akar sekitar 4-6 minggu setelah invasi larva instar 2. Warna betinanya awalnya putih, lalu menjadi kuning keemasan saat dewasa dan ukuran diameternya setengah mikrometer. Jadi ini seperti ini. Ya, putih, kekuningan, lama-lama agak gelap. Jadi adalah bentuk bertahan dari nematoda ini di alam jika inangnya tidak ada. Ini saya kira sudah 15 penyakit yang diperkenalkan pada Anda. Ya, salah satu bentuk gangguan atau bentuk cekaman biotik yang disebabkan oleh berbagai tipe patogen. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Ini saya kira materinya benar-benar baru bagi Anda ya. Anda mungkin pernah melihat, tapi Anda tidak tahu bahwa itu karena patogen. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Atau pusing 7 keliling melihat begitu banyak patogen gitu ya. Itu baru sedikit itu. Ya. Ada? Saya izin bertanya, Bu. Ya. Itu ya, Bu. Saya mau nanya kan tadi patogen yang menyerang secara sistemik itu kan menyerang secara keseluruhan ya, Bu. Nah, apakah seperti buahnya juga, Bu, itu ikut diserang, Bu, sama patogennya? Contohnya tuh kayak tadi yang patogen pohon pisang yang banana banchitovirus virus. Nah, itu apakah dia ikut menyerang buah pisangnya juga gitu, Bu? Soalnya dari tadi saya lihat itu lebih ke daunnya gitu. Kalau sudah kena banchitop seperti itu, tidak akan menghasilkan buah pisang. Itu beratnya serangan banchitop ini. Jadi kalau udah banchitop kayak gitu nggak akan menghasilkan pisang. Dia seperti itu, ya. Karena virus itu adalah parasit obligat,
obligat, ya biasanya dia tidak mematikan tanamannya. Jadi udah aja nanti kerdil aja gitu terus tanaman pisangnya dan tidak menghasilkan apa-apa. Itu ya Karissa. Baik, terima Karena kasih, Bu. khawatir ya kalau makan pisangnya terus kena virus gitu. Iya, Bu. Enggak sih. Makasih, Bu. Takutnya terus jadi kerdil. Tidak ya. Jadi virus pada tanaman itu atau patogen tanaman itu tidak menyerang pada, khususnya virus ya, dan patogen yang lain itu tidak menyerang pada manusia ya. Jadi jangan khawatir juga kalau makan tanaman yang misalnya ya tadi cabai, penggemar sambal itu kan pasti makan cabai. Padahal gejala Gemini virus itu, penyakit Gemini virus itu di mana-mana itu ada ya. Kalau misalnya dia menyerang pada manusia, kita nih udah kuning nanti gejalanya, menguning, kerdil gitu kan. Jadi kalau makan tomat yang busuk ikut busuk enggak juga. Gitu ya. Jadi jangan khawatir. Tapi yang jelas kalau kena banci top tidak akan menghasilkan buah. Gitu. Ya. Ada lagi? Saya Izin bertanya, Bu. Ya, Safa? Masih mute, Safa? Ya. Oh iya, tadi kan Ibu menjelaskan mengenai penyakit pada belang kacang tanah, di mana Ibu menjelaskan kalau di daunnya itu hijaunya itu kayak ada bercak-bercak gitu, kayak belang-belang gitu di daunnya. Terus juga kalau tidak salah Ibu menjelaskan juga tanaman ini bakalan mati atau bagaimana, saya tadi agak kayak terputus gitu di saya. Terus, apakah bisa dikasih, pupuk, Bu, biar gak mati atau gimana gitu, Bu? Terima kasih. Kalau penyakit virus ya, penyakit virus itu kan parasit obligat. Jadi parasit obligat itu artinya parasit yang hidup pada jaringan yang hidup ya. Kalau virus secara umum jarang mematikan. Jarang mematikan. Kalau dia mematikan inangnya, dia ikut mati. Karena dia sangat tergantung sekali pada tanamannya. Ya. Karena virus tadi kan ya bentuknya hanya asam nukleat dan diselubungi oleh baju yang namanya selubung protein. Jadi hanya itu saja, dia nggak punya sumber-sumber lain untuk hidup kecuali dari tanamannya. Makanya jarang menyebabkan kematian. Nah, kalau tanaman yang sudah terserang virus, kita pupuk ya, berharap supaya nggak mati ya. Nah, biasanya kalau tanamannya makin subur, virusnya pun makin senang tinggal di situ. Jadi artinya makin parah nanti gejalanya. Jadi karena kalau dia bergantung sekali pada tanamannya, makanya tanamannya dalam kondisi yang subur seperti itu, dia juga memperbanyak dirinya juga menjadi lebih cepat lagi gitu ya. Jadi nggak bisa. Jadi dia jarang mematikan kalau yang itu. Tapi kalau penyakit oleh cendawan, oleh bakteri, itu memang mematikan. Itu memang mematikan tanaman. Dan dia tidak masalah karena kalaupun inangnya mati, ya dia membentuk struktur bertahan tadi, kan sudah saya sebutkan. Kayak fusarium tadi, walaupun inangnya nanti membusuk, akhirnya mati, dia bisa bertahan dalam bentuk Chlamydospora tadi. Nanti bertahan di dalam tanah bertahun-tahun juga. Nanti sampai misalnya orang tanahnya itu terus nggak ditanamin lagi, lalu ditanamin lagi 2 tahun kemudian, dia aktif lagi menginfeksi tanaman. Itu luar biasanya patogen. Ya. Nah, seperti sklerotium, itu juga sama. Nematoda cista juga sama. Walaupun inangnya nggak ada, dia no problem at all. Dia tetap bisa bertahan di dalam tanah. Beda dengan virus. Kalau virus itu sangat tergantung pada tanamannya. Jadi dia hampir tidak mungkin membunuh tanamannya. Karena kalau dibunuhnya tanamannya, dia pun mati. Dia nggak bisa bertahan di luar jaringan tanaman. Itu virus. Itu ya. Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Ada lagi? Tadi Muhammad Fatur mau nanya bukan? Halo? Ibu, saya izin bertanya. Oh ya, Afrida. Tadi kan di yang sistemik itu kan ada beberapa yang penularannya itu lewat vektor serangga kan, Ibu.
Nah, penularan patogen lewat vektor serangga itu lewat mana ya Bu? Apakah serangga itu menghisap nutrisi yang ada pada tanaman, terus sehingga patogennya itu masuk ke tumbuhan, atau mengeluarkan racun patogen itu di luar tubuh tumbuhan, Bu? Terima kasih. Oh, sebagian besar virus, ya kecuali TMV tadi ya, tobacco mosaic virus, itu dia tidak punya serangga vektor penular. Nah, kecuali dia ya. Dan beberapa ada lagi ya, tapi nggak banyak ya. Nah, sebagian besar virus tumbuhan itu memiliki serangga vektor. Karena virus itu nggak bisa seperti cendawan atau bakteri yang bisa berpindah melalui, misalnya kalau kayak bakteri ya, kalau hujan deras itu bakteri pindah-pindah tuh ke sana sini. Satu tanaman di lapangan sakit kena bakteri, dia akan pindah ke sana sini. Tidak demikian halnya dengan virus. Ya. Kalau virus tersebut, kalau tidak punya serangga vektor, misal di lapang ada satu tanaman sakit, kena virus, itu sebetulnya dia nggak akan nularin ke siapa-siapa itu, walaupun hujan, angin, badai gitu, dia tidak akan menular. Tapi, ya, kalau dia seperti itu cara hidupnya, udah lama dia punah dari muka bumi, ya enggak? Tanamannya tua, mati, ya ikut mati toh. Ya. Tetapi dia tetap eksis di dunia ini bersama kita karena dia punya serangga vektor tadi, ya. Serangga vektor tadi ini perilaku serangga vektor ya secara umum. Kalau lagi terbang seperti kutu daun, kutu kebul tadi ya, worm, itu dia tertarik kalau lagi terbang ya, mendatangi daun, mendatangi tanaman yang bergejala virus. Jadi mosaik, kuning, dan lain-lain itu ya gejalanya oleh virus tadi. Itu serangga suka sekali datang ke situ. Karena serangga tanaman yang bergejala terserang virus itu mengeluarkan emisi yang merupakan semacam atraktan. Jadi serangga datang ke situ. Makan dia di situ. Selama proses dia makan, seperti kutu kebul, kutu daun, itu cara makannya adalah menusuk, mengisap. Menusuk, terus ngisap. Nah, pada saat dia menusuk, mengisap, dia membawa virus ke dalam tubuhnya. Jadi bukan di dalam tubuh, ada replikasi dulu atau memperbanyak diri dulu dalam tubuh serangga. Ada yang cuma terbatas di dalam alat mulutnya saja, tapi masuk di dalam tubuh serangga, cuma tertahannya di alat mulut. Nanti setelah itu dia akan terbang. Biasanya serangga yang habis makan di tempat yang mengandung virus, di tanaman yang sakit, biasanya dia lebih tertarik kemudian mendatangi tanaman sehat. Nah, itu perilakunya. Jadi itu udah ada penelitian yang menggambarkan tentang perilaku serangga seperti itu. Jadi dia akan datang ke tanaman sakit. Dia makan lagi, menusuk, mengisap lagi. Pada saat dia menusuk, mengisap itu, itulah dia menularkan virus melalui luka yang dia buat pada saat menusuk ke tanaman sehat. Jadi caranya begitu, serangga vektor itu menularkan virus. Makanya di dalam salah satu nanti ya di dalam pengelolaan penyakit virus itu salah satu yang harus dikelola sebetulnya yang lebih penting adalah serangga vektornya. Gitu. Ya. Jadi caranya gitu, Afrida. Virus itu ditularkan di alam ini begitu. Ibu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Saya Bu izin bertanya. Tadi kan di kamu Dilia, kamu katanya sakit. Sudah Bu, sekarang lagi pemulihan Ibu. Kemarin sempat kena tipes. Oh, saya kira COVID. Lagi tren COVID kan. Oke lah. Berarti kamu ada surat izinnya ya? Iya Bu, cuman belum ditandatangani sama orang tua karena lagi isoman beda rumah dengan saya. Orang tua? Oh, orang tua yang kena COVID? Yang kena COVID, saya lagi di rumah saudara, Bu. Nah, tante saya lagi kena COVID, beda rumah dengan saya. Oke. Ya, secepatnya ya. Iya, Ibu. Terus gimana? Tadi kan di kelapa sawit itu kan, Bu, awal serangannya sulit diketahui karena terjadi di dalam akar.
Nah, apakah ada untuk buah yang dihasilkan, apakah ada penurunan kualitas, Bu, karena ada fungi di dalam, karena terjadi serangan di dalam akarnya, apakah ada penurunan kualitas pada buah sawitnya, Bu? Ada ya. Nah, kalau syukur kalau misalnya sedang berbuah ya, masih berbuah terus dia terserang dan gejala itu kelihatan setelah dia mulai berbuah ya. Ada terjadi penurunan tuh, ada kualitas dari buah kelapa sawitnya ada. Tetapi yang banyak itu adalah dia menyebabkan kematian ya sebetulnya. Karena kalau udah akarnya terserang, busuk, itu udah nggak bisa lagi. Nah, biasanya kalau di lapangan itu sangat khas itu kalau di kebun-kebun kelapa sawit, itu kelihatan ada lubang-lubang kosong, itu berarti bekas kena Ganoderma. Sawit yang kena Ganoderma. Nah, dampaknya sudah jelas ada karena di dalam proses metabolisme tanaman, selama dia kena, kan mengenainya di akar ya, translokasi air unsur hara juga terganggu ya, otomatis akan berdampak pada buahnya, kualitas buahnya ataupun panennya ya. Jadi ada itu obelia, jelas ada. Jadi ya, kamu punya kebun sawit. Beberapa kadang-kadang orang tua mahasiswa ada yang punya kebun sawit gitu, misalnya yang orang-orang Riau tuh punya kebun-kebun sendiri walaupun mungkin tidak terlalu besar gitu ya. Nah, saya pernah mengikuti seminar Ganoderma ini. Itu ahli Ganoderma yang di Indonesia tuh pernah cerita katanya kalau melihat pesawat terbang jarak pendek di kebun kelapa sawit itu besarnya kelapa sawit yang kena Ganoderma ini kalau dilihat dari atas itu seperti sampan, jadi seperti kapal, jadi sangat besar, artinya mati, bolong aja gitu sebesar ukuran kapal gitu ya. Jadi ini penyakit yang sangat merusak dan ditakuti kalau di kebun kelapa sawit ini, penyakit ini. Nah, ini kan Ganoderma. Nah, di kelapa sawit sebetulnya ada lagi penyakit akar yang lain, ya. Akar merah, ya, akar putih, akar coklat, ya. Jadi banyaklah penyakitnya. Ini kita hanya ngambil salah satu contohnya saja, Ganoderma boninensis. Sebetulnya yang lain-lain juga penyakit akar pada tanaman-tanaman seperti kelapa sawit ini juga hampir sama lah daya rusaknya seperti pada Ganoderma boninensis ini. Kamu dari Sumatera ya? Iya, Ibu, dari Sumatera Utara saya. Sumatera Utara ini mana? Medan? Di Pematang Siantar, Bu. Oh, Pematang Siantar. Ya. Banyak kebun sawit sana ya. Iya. Ada lagi? Penjelasannya. Ya. Ada lagi? Ini kok udah berkurang satu orang lagi nih. Siapa ya yang keluar nih? Susi ada, saya ada. Berarti kan mahasiswa yang keluar nih. Ada. Kita kan harusnya 25 ya. Siapa Susi yang keluar? Coba dilihat siapa temennya yang nggak ada nih. Saya belum hafal semua. Ada? EPJ-nya siapa sih kemarin ya? Lupa saya. Dita ya? Saya, Bu. Siapa di temennya yang nggak ada nih? Sebentar, Ibu. Kita cek dulu. Udah, tahuan. Kalau tidak ada lagi, saya lihat sekilas itu rasanya tugasnya sudah dimasukkan di dalam Google Classroom ya. Jadi Anda lihat di sana tugasnya, kemudian Anda terserah mau diunduh mau bagaimana gitu ya. Nanti Anda buat tugasnya seperti yang ditunjukkan tadi, bagaimana caranya ya. Nah itu nanti Anda gambar ya. Itu kan penyakitnya banyak. Anda punya waktu 6 hari lah kira-kira ya. Jadi kalau 15 bagi 6 ya paling nggak sehari menggambar 2 gitu ya.
Nah, mungkin Anda merasa aneh, ngapain sih kok pakai gambar-gambar gitu ya. Jadi menggambar itu salah satu cara pengingat. Ya, kalau dengan Anda menggambar sendiri, itu berarti Anda mengingat dengan baik. Karena cara mengingat itu bisa datangnya dari telinga, diingat masuk ke otak, bisa juga dari mata masuk ke otak, bisa juga mengingat secara motorik. Karena nanti yang Anda lihat patogennya itu, ini satu kali pertemuan udah 15, belum yang lain-lain gitu ya. Itu cara mengingat yang baik. Kemudian belum nanti hama serangganya. Banyak sekali kalau serangga juga ya. Jadi biasanya baik praktikum hama maupun penyakit itu biasanya menggambar. Itu dengan cara untuk mengingat. Jadi Anda nggak usah, aduh sebel amat sih kok menggambar gitu ya. Nah ini jangan salah Anda, bahwa mata kuliah yang membuat mahasiswa tidak stres itu adalah mata kuliah di proteksi tanaman. Ya. Karena di Jepang itu, kalau orang sakit di rumah sakit atau orang-orang yang punya penyakit berat, itu obatnya adalah menggambar. Termasuk orang-orang yang kerjanya sibuk sekali, itu disarankan untuk menggambar. Karena menggambar itu adalah salah satu healing, bentuk healing, ya, menghilangkan stres, ya. Nah, itu biasanya kalau di luar negeri itu sudah dijual tuh buku-buku gambar. Kalau kita kan masih melihat buku gambar yang untuk diwarnai anak-anak, ya. Tapi kalau di luar negeri, di Jepang ya paling tidak saya tahu karena saya cukup lama di Jepang, itu buku gambarnya memang untuk orang dewasa. Jadi nanti kita menggambar, mewarnai gitu ya. Apakah sudah ada bentuk gambarnya, lalu kita warnai gitu. Nah itu menghilangkan stres. Jadi Anda kalau sedang-sedang stres, menggambarlah gitu ya. Dan itu saya buktikan juga gitu ya. Saya pernah di rumah sakit kan sampai 2 bulan tuh kerja saya menggambar, menyulam, saya merasa cepat sembuh gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang menyenangkan gitu. Jadi belajar sambil mengingat dengan baik. Jadi mata melihat, telinga mendengar, secara motorik Anda juga mengingatnya juga. Jadi Anda mengingat langsung sekaligus 3. Karena kalau hanya cuma lihat saja, apalagi kita daring seperti ini praktikumnya, itu bagi Anda sangat berat untuk mengingat semuanya. Tapi kalau sambil digambar, itu nanti akan tetap Anda ingat juga. Gitu, ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, siapa tadi Dita yang nggak datang temannya? Yang keluar nih, tadi ada sempat 25 sih. Tadi yang keluar itu bilang Bu, tapi sebelumnya udah join juga tadi di awal. Siapa ya? Gimana? Siapa yang hilang? Yang keluar Gilang Bu. Oh Gilang. Nggak tahu, tadi saya sempat melihat dia ada sih. Tadi saya lihat ya. Pokoknya semua ada 25 tadi dengan saya dan Kak Susi ya. Gitu. Ya nggak tahu saya, coba tolong nanti ditanya Dita, nanti dikabari di grup dia menghilangnya kenapa gitu ya. Baik, kalau tidak ada lagi, Susi ada yang mau disampaikan? Cukup Ibu. Tolong nanti ini kan di Google Classroom-nya ya. Kamu bisa mengumumkan atau mengasih pengarahan juga di sana kan ya. Atau baik, Anda Bu, kalau ada kesulitan apa-apa silakan dikomunikasikan di WA grup aja ya. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi saya akhiri kuliah. Saya izin bertanya. Afrida ya. Ya, nah di soal penugasan Ibu, di situ kan suruh mencantum memberikan gejala, menuliskan gejala-gejalanya kan Bu. Nah di PPT yang di Google Classroom itu nggak ada Ibu yang gejala-gejalanya, berarti kan harus nyari dari sumber lain. Nah itu sumbernya perlu dituliskan atau tidak Bu? Dituliskan saja. Kalau sebetulnya ya yang di dalam Google Classroom itu membuat Anda belajar melihat gejala itu, ya. Anda bagaimana pendapat Anda tentang gejala itu? Misalnya daunnya mengecil, warnanya kuning, lalu kemudian ada bercak coklatnya, misalnya begitu. Jadi itu diharapkan Anda mengingatnya begitu. Jadi tidak harus langsung diambil dari sumber lain, ya, gitu ya, sumber lain.
Jadi Anda belajar melihat, ini kan ceritanya belajar istilahnya mendeskripsikan gejala. Oh, kalau gejalanya seperti ini, penyebabnya ini. Gitu. Makanya tadi kolomnya di dalam gambar kan di A4 tuh cuma bisa dibagi 2, jadi nggak banyak untuk cerita itu. Jadi Anda deskripsikanlah dengan apa yang Anda tangkap dari kuliah pendahuluan. Memang sengaja kayak gitu. Dibuat seperti itu. Jadi Anda nggak usah khawatir ya, misalnya Anda mendeskripsikan banci top. Pisangnya menjadi kerdil. Kelihatan daunnya ada klorosis, daunnya melurus ke atas gitu ya, ujungnya kuning, ininya itu terserah Anda. Anda lihatlah gambar gejala itu. Anda deskripsikan sendiri dengan bahasa Anda. Bebas itu. Asal jangan nanti gejalanya kerdil, Anda bilang gejalanya membesar, padahal kerdil gitu ya. Jadi makanya ini adalah latihan buat Anda untuk mengenal gejala-gejala berbagai penyakit dan mendeskripsikannya. Nanti kalau ujian gimana kalau Anda nggak bisa deskripsikan? Ya, itu ya. Berarti nggak perlu sumbernya itu dicantumkan. Ya boleh aja, tapi kan menurut saya kalau dilihat dari sumbernya, ya boleh aja ya. Tapi kamu, kalau saya menyarankan lebih bagus kamu mendeskripsikan sendiri. Kamu nama patogennya kan sudah ada kan, penyakitnya apa, patogennya apa, ada kan? Yang nggak ada gejalanya kan? Gejalanya nggak ada, Ibu. Iya, nggak apa-apa gejalanya deskripsikan sendiri, karena nanti kalau di dalam belajar offline juga, itu Anda nggak dikasih ininya, WPT-nya, jadi dikasihnya cuma bentuk itu aja, bentuk gejala aslinya, jadi ngelihat daun sakitnya, Anda gambar sendiri, lalu kemudian Anda deskripsikan sendiri, biasanya begitu kalau offline-nya. Kalau offline-nya asli itu gejalanya ditunjukkan. Anda melihat, meraba, memotret, terserahlah pokoknya Anda melihat langsung kalau gejala. Kalau kita offline ya praktikumnya. Ada lagi? Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Oke, saya harapkan dikerjakan tugasnya ya, karena kita waktu praktikumnya sampai jam 4 nih. Ya, sisa waktu yang ada 1 jam seperempat lagi, manfaatkan untuk mengerjakan tugas praktikumnya. Nggak tahu mungkin dapat 1-2 penyakit kan lumayan gitu ya. Jadi gunakan waktunya untuk mengerjakan tugasnya. Jadi jangan sampai menyiksa diri nanti numpuk-numpuk tugasnya ya, bukan hanya dari mata kuliah ini saja. Anda kebingungan sendiri terus stres. Nah, kalau bisa jangan sampai membuat Anda stres. Jadi manfaatkan waktunya sedemikian rupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya supaya bisa memenuhi tenggat waktu. Ya. Karena saya bilang kenapa kok selalu ada tenggat waktu ini, ada tenggat waktu. Berhasil kemudian hari, Anda boleh tanya nanti. Itu bukan karena Anda pintar. Kalau Anda pintar tapi tidak menghargai waktu, Anda nggak akan jadi apa-apa. Ya, tapi orang yang manajemen waktunya baik, nggak usah pintar-pintar kali, ya. Coba Anda lihat orang yang berhasil itu pintar-pintar kali, enggak. Kumlot enggak juga, gitu ya. Dunia ini berputar bukan karena orang pintar saja, ya, tapi dunia ini lebih banyak orang yang biasa-biasa saja yang berputar, ya. Dunia ini berputar berhasil ke sana sini itu orang yang biasa-biasa saja tapi manajemen waktunya sangat baik. Jadi saya sangat menekankan manajemen waktu Anda harus belajar. Ini kesempatan Anda kuliah ya, walaupun Anda merasa ya Allah tugas kok banyak amat, ini tugas itu, tugas ini, tugas ini, tugasnya. Itu cara mendidik Anda menghargai waktu. Karena nggak mungkin dibuat tugas itu banyak, Anda tidak bisa mengerjakannya. Ya, karena kalau mata kuliah 3 SKS itu artinya kuliah itu 3 jam kuliah, jadi 150 menit kuliahnya ya. Praktikumnya 300 menit, 150 menit juga. Ya. Lalu kemudian sisanya itu adalah untuk memenuhi 3 SKS itu. Di rumah itu kalau nggak salah 6 jam kalau nggak salah. Jadi kalau kita hitung Anda ngambil SKS 20 SKS saja, itu Anda mestinya nggak tidur kalau ikut hitungan itu loh.
hitungan beneran SKS itu maknanya. Itu Anda nggak tidur, nggak bisa tidur. Karena itu kan untuk satu mata kuliah. Mata kuliah yang lain belum. Ya, jadi saya harapkan Anda manfaatkan waktunya dengan baik. Ya, karena waktu tak bisa diganti, tak bisa dibeli. Ya, baju hilang, sepatu hilang bisa beli lagi. Tapi kalau waktu hilang nggak bisa beli lagi. Gitu ya. Jadi saya harapkan Anda menghargai waktu. Ya, dengan baik, manfaatkan dengan baik, jangan nanti stres. Karena kenapa saya bilang stres? Banyak mahasiswa sekarang makin banyak yang stres. Karena apa? Wah, tugasnya banyak, ininya banyak gitu ya. Akhirnya menghilang, nggak muncul-muncul gitu ya. Jadi nggak boleh. Saya harapkan tidak seperti itu. Mumpung Anda masih semester 3, coba punya strategi belajar yang betul, yang benar. Oke, saya kira itu saja ya. Benar ya, Kakak Susi, tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Barangkali kita nggak ada bagi kelompok ya sekarang ya. Ada nggak bagi kelompok? Saya kok lupa ya. Tolong silabusnya dibaca ya. Saya lihat koordinator praktikum sudah mengirimkan silabus juga di Google Classroom ya. Cuma tadi karena saya juga nerima materinya baru ya, jam berapa tadi kalau nggak salah gitu ya, saya belum buka yang di Google Classroom. Oke, saya akhiri, sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga jaga kesehatannya semuanya ya, protokol kesehatannya ditaati ya. Terutama nih lagi rame yang di luar Pulau Jawa ya, saya kira. Jadi semoga sehat selalu, sampai ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri kuliah pendahuluannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Kak. Ya. Terima kasih banyak Ibu, Kak. Ya.